Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas praktek qiraah tentang cara membaca waqaf. Baiklah, untuk poin A, yaitu menghilangkan tanda bacaan tanwin diganti dengan tanda bacaan aslinya. Contoh tertulis haraman wa halalan. Ketika wakaf dibaca haraman wa halalan. Yang kedua, fi manamika qalilan. Ketika wakaf dibaca fi manamika qalila. Yang ketiga, rizqan hasanan. Maka ketika wakaf dibaca rizqan hasana. Yang keempat, al-mu'minuna haqqan. Dibaca ketika wakaf al-mu'minuna haqqan. Yang kelima, akhahum syu'aiban. Ketika wakaf dibaca akhahum syu'aiba. Yang keenam, tabghunaha iwajan. Ketika wakaf dibaca tabghunaha iwaja. Yang poin B, yaitu mematikan satu huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan. Cara ini terjadi jika mempunyai syarat-syarat, yaitu sebagai berikut. Satu, huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan telah mati sehingga tidak perlu mengubah tanda bacanya. Contoh, baghyan bainahum. Ketika wakaf dibacanya baghyan bainahum min qablihim faqad ihtadaw maktasabat. Yang kedua, syaratnya huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan bertanda baca tanwin, dhammatain, fathatain, kasratain. Semuanya diganti dengan sukun. Contoh, azabuhu ahadun. Ketika wakaf dibaca azabuhu ahad. Yang kedua, suhufan mutahharatan. Ketika wakaf dibaca suhufan mutahharah. Yang ketiga, rabbuka bi'ibadin. Ketika wakaf dibaca rabbuka bi'ibad. Mim masadin. Ketika wakaf dibaca mim masad. Syarat ketiga, huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan bertanda baca fathah, dhamma maupun kasrah. Contoh, falahu ma salafa. Maka ketika wakaf dibaca falahu ma salaf mim maqamika. Ketika wakaf maka dibaca mim maqamik. Bikafin abdahu. Ketika wakaf maka dibaca bikafin abdah. Yang keempat, contohnya wasyamsu wal qamar. Ketika wakaf maka dibaca wasyamsu wal qamar. Yang kelima, waqihimus sayyi'ati. Maka
ketika wakaf dibaca waqihimus sayyi'at. Yang keenam minat tayyibati, maka dibaca ketika wakaf minat tayyibat. Yang poin C yaitu mengganti huruf dengan huruf lafaz yang diwakafkan. Contoh tertulis qablal hasanati, maka dibaca qablal hasanah. Yaumal qiyamati, maka ketika wakaf dibaca yaumal qiyamah. Taqumus sa'atu, ketika wakaf dibaca taqumus sa'ah. Yang keempat walas sayyi'atu, ketika wakaf walas sayyi'ah. Yang poin D mematikan dua huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan. Contoh tertulis li bihi ilmun, maka ketika wakaf dibaca li bihi ilm. Li bihi ilm. Yaqdi bil haqqi, maka ketika wakaf dibaca yaqdi bil haqq. Yang ketiga wal insi, maka ketika wakaf dibaca wal ins. Yang keempat contohnya dalam tulisan rudduha alayya, maka ketika wakaf dibaca rudduha alayya. Yang poin E dengan mematikan dua huruf pada lafaz yang diwakafkan yang jatuh setelah bacaan mad, maka panjangnya sekitar 1 sampai 3 harakat. Contoh dalam tulisannya la'allakum tuflihun, maka ketika wakaf dibaca la'allakum tuflihun. Yang kedua ta'lamuna alimun, maka ketika wakaf dibaca ta'lamuna alim. Yang keempat wa amanahum min khaufin, maka ketika wakaf dibaca wa amanahum min khauf. Yang keempat khawanin kafurin, ketika wakaf maka dibaca khawanin kafur. Yang poin F yaitu memindahkan harakat hidup huruf terakhir pada huruf mati sebelum akhir. Contoh tertulis fil ardi, maka dibaca ketika wakaf fil ardi. Yang kedua tertulis bil qisti, maka ketika wakaf dibaca bil qisto. Poin G tetap dibaca sebagaimana adanya, sebab jika dibuang maka sulit diungkapkan. Contoh tertulis wadduha, dibaca ketika wakaf tetap wadduha. Yang kedua contohnya wadduhaha, ketika wakaf tetap dibaca wadduhaha. Yang ketiga contohnya fi ibadi, fi ibadi. Yang keempat contohnya bu'athirat, ketika wakaf maka sama dibacanya bu'athirat. Ya, mungkin itu saja praktek yang
bacakan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi